Assalamualaikum anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap sehat ya nak. Kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Apa aja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Yuk kita simak videonya. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran 1 dan 2, kita akan bersama dengan Dayu. Nah, Dayu akan memperkenalkan diri ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dayu. Aku senang sekali bercocok tanam, karena aku sangat menyukai dan menyayangi tumbuhan. Bantu aku merawat dan mempelajari tumbuhan yuk, supaya kita lebih paham dan bisa menyayangi mereka. Kita mulai dengan membaca dongeng ya teman-teman. Sebelum membaca dongengnya, yuk kita ingat kembali apa saja yang harus diperhatikan saat kita sedang membaca teks. Yang pertama adalah lafal. Nah, ketika kita sedang membaca teks, kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Kemudian menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata, melainkan satu kalimat full. Kemudian, intonasi suara. Jika kalian menemukan kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Yang kedua, kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kemudian yang terakhir adalah ketika kalian menemukan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Ketika kalian sedang membaca teks, harus menggunakan ekspresi. Jadi membacanya dengan penuh perasaan. Hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks yang selanjutnya adalah tanda baca. Jika saat bertemu tanda koma, maka harus berhenti membaca sebentar dan lanjutkan kembali. Kemudian, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka harus berhenti membaca, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Dan yang terakhir, ketika kalian sedang membaca sebuah teks, harus dengan suara yang lantang agar dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Di sini ada dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Yuk anak-anak kelas 3, kita baca dongengnya bersama-sama ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu? Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali lagi sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu datang kembali. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama kembali. Nah, tadi kita
kita sudah membaca bersama dongeng Pohon Apel yang Tulus. Dalam sebuah dongeng pasti terdapat pesan. Nah, dari dongeng tadi kita mendapat pesan bahwa jika menolong kita harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Teks tersebut merupakan teks dongeng. Dongeng adalah cerita yang berupa hayalan, seperti pada dongeng Pohon Apel yang Tulus. Pada kenyataannya, pohon apel tidak bisa berbicara, tapi jika dalam dongeng, pohon apel dapat berbicara. Nah, kemudian ini merupakan jenis-jenis dari dongeng. Yang pertama adalah parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya sepasang selot kulit, petani yang baik hati, peniup seruling ajaib, baju baru kaisar, dan hakim yang adil. Kemudian jenis dongeng yang kedua adalah fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya kancil mencuri ketimun, kelinci dan kura-kura, semut dan belalang, anjing dan bayangannya, dan singa dan tikus. Kemudian jenis dongeng yang selanjutnya adalah mite. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contoh dari mite adalah dongeng Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Dewi Nawang Wulan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis dongeng yang selanjutnya adalah legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh dari legenda adalah Danau Toba, Batu Menangis, Tangkuban Perahu, asal mula Banyuwangi, dan asal mula Surabaya. Pada pembelajaran ini, kita juga akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Ya, kita baca bersama ya. Dayu mengumpulkan daun untuk belajar. Dayu meletakkan daun-daun itu dalam sebuah kotak. Dayu meletakkan daun kering di dua kotak seperti ini. Nah, kalian bisa melihat di gambar yang pertama ini ada dua kotak. Di kotak pertama ini ada 35 helai daun kering. Dan kemudian di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Kemudian Dayu menjumlahkan daun kering di kedua kotak ini. Ternyata setelah dijumlahkan hasilnya adalah 50 helai daun kering. Nah, kemudian Dayu penasaran, jika kotaknya ditukar, apakah jumlah daun di dalamnya sama? Nah, nih kita bisa lihat kemudian di kotak yang di bawah ini. Ini sudah tertukar ya. Di kotak pertama ini ada 15 dan di kotak kedua ini ada 35. Apakah sama hasilnya? Ya, ternyata jumlah daunnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Jadi anak-anak bisa kita pahami bersama ya, jika 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kenapa? Karena 35 ditambah 15 sama dengan 50. Begitupun dengan 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga ya. Jadi hasilnya sama. Kita bisa lihat contoh lainnya seperti ini. 154 ditambah 118 sama dengan 272. Jika bilangannya ditukar menjadi 118 ditambah 154, ternyata hasilnya sama. Jadi 154 ditambah 118 sama dengan 118 ditambah 154. Contoh yang kedua, di sini
sini ada bilangan 200 dan 350. Jika ditambahkan hasilnya 550. Jika kita tukar bilangannya menjadi 350 ditambah 200, hasilnya sama 550. Jadi 200 ditambah 118 sama dengan 118 ditambah 154. Nah, contoh yang ketiga adalah 500 ditambah 220 sama dengan 720. Jika kita tukar bilangannya menjadi 220 ditambah 500 sama dengan 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Anak-anakku, seperti yang sudah kita tahu, Tuhan sudah menciptakan berbagai macam tumbuhan seperti yang kita lihat sehari-hari di halaman rumah, di pinggir jalan. Dan tumbuhan itu memberikan banyak manfaat untuk kita. Untuk itu, kita harus berterima kasih kepada tumbuhan. Nah, bentuk berterima kasih kepada tumbuhan merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bisa kita baca ya di sini. Salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah berterima kasih kepada makhluk hidup. Mengapa kita harus berterima kasih? Kita harus senantiasa selalu mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang sudah kita peroleh, baik kepada Tuhan, kepada orang lain, dan kepada alam. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian, bagaimana sih cara kita berterima kasih kepada makhluk hidup? Ini merupakan contoh cara berterima kasih kepada makhluk hidup. Yang pertama, kepada tumbuhan. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan cara merawat tanaman. Tumbuhan diberi air, diberi pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak boleh memetik bunga dan daun-daun sembarangan ya. Kemudian yang kedua adalah cara berterima kasih kita kepada hewan. Contoh berterima kasih kepada hewan yaitu dengan melindunginya atau memberinya makan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan dan kita juga tidak boleh menyiksa hewan. Jadi, kalau kalian punya binatang peliharaan di rumah, harus merawatnya dengan baik ya, dengan cara memberi makan, memberi minum, dan tidak boleh disiksa. Kemudian yang terakhir adalah cara berterima kasih kita kepada manusia. Cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Dari video pembelajaran tadi, kalian bisa menangkap bahwa manfaat tumbuhan bagi manusia itu begitu banyak. Nah, untuk itu kita harus berterima kasih kepada Allah karena sudah menciptakan berbagai macam tumbuhan di bumi ini. Salah satunya dengan cara merawatnya, memberi pupuk, tidak merusak tanaman. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat ya, Nak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.